Halo sahabat cerdas, bersama kami BPSDM Kumham TV, kami informasikan bahwa pagi ini, 18 November tahun 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum melaksanakan kegiatan apel pagi. Kegiatan apel pagi diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, pegawai dan taruna pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, pegawai dan taruna pada Politeknik Imigrasi, instruktur dari Kesatuan Marinir Cilandak, dan PPNPN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Petugas apel pagi dan petugas pengibar bendera pagi ini dari jajaran dan taruna Politeknik Imigrasi. Sahabat cerdas, selain apel pagi, pengibaran bendera, juga dilaksanakan pembukaan penyegaran kesamaptaan bagi taruna utama Politeknik Imigrasi tingkat 4. Berikut laporan penyelenggaraan kegiatan penyegaran kesamaptaan Taruna Politeknik Imigrasi yang disampaikan oleh Wakil 2 Direktur Politeknik Imigrasi, Bapak Sohirin. Lapor pembacaan laporan kegiatan penyegaran kesamaptaan bagi Taruna Politeknik Imigrasi tahun 2024. Siap? Laksanakan. Laporan penyelenggaraan penyegaran kesamaptaan bagi Taruna Utama Politeknik Imigrasi tahun akademik 2024. A. Dasar 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi. 2. Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor SDM titik 6-6164.SM.10.03 tahun 2024 tentang penunjukan peserta penyegaran kesamaptaan peserta didik tingkat 4 Politeknik Imigrasi tahun 2024. 3. DIPA Politeknik Imigrasi tahun anggaran 2024 nomor SP.DIPA /DIPA-013.12.10.8287/2024 tanggal 24 November tahun 2003. B. Tujuan 1. Meningkatkan, memelihara, serta menjaga nilai-nilai samapta bagi taruna Politeknik Imigrasi yang akan menjadi calon aparatur sipil negara. 2. Meningkatkan kedisiplinan, kesigapan, moral, etika perilaku, dan integritas dalam rangka mempersiapkan Taruna Utama Politeknik Imigrasi sebagai calon aparatur sipil negara agar siap menghadapi tantangan dan dinamika organisasi. 3. Menumbuhkan jiwa korsa yang tinggi dan kuat yang bertujuan untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas antar taruna. 4. Menumbuhkan sikap kepemimpinan yang tangguh dan berintegritas sebagai bekal dalam memimpin dan membawa organisasi menggapai capaian. C. Waktu dan tempat. Pelaksanaan penyegaran kesamaptaan mulai pada hari Minggu sampai hari Jumat tanggal 17 sampai tanggal 22 November tahun 2024 bertempat di kampus PPSDM Hukum dan HAM Jalan Raya Gandul nomor 4 Cinere Depok. D. Peserta kegiatan penyegaran kesamaptaan diikuti oleh 290 orang taruna utama Politeknik Imigrasi yang terdiri dari 216 taruna dan 74 taruni. E. Instruktur dan pelatih. Dalam pelatihan penyegaran kesamaptaan taruna Politeknik Imigrasi, pelatih antara lain meliputi dari 1. Kesatuan Marinir Cilandak terdiri dari 5 orang. 2. Pembina Politeknik Imigrasi sebanyak 28 orang. F. Materi penyegaran kesamaptaan. 1. Pengarahan pimpinan. 2. Tata upacara militer atau TUM. 3. Peraturan baris berbaris. 4. Peraturan penghormatan militer. 5. Pembekalan materi protokoler dan jiwa korsa. 6. Pembinaan etika, sikap, dan perilaku. 7. Jalan juang dan susur sungai. 8. Caraka malam dan renungan suci. Demikian laporan penyelenggaraan kesamaptaan bagi Taruna Utama Politeknik Imigrasi
tahun akademik 2024. Selanjutnya kami mohon berkenan pada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM pada saatnya nanti untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara resmi pelaksanaan penyegaran keselamatan dengan ditandai penyematan pita tanda peserta dan pelatih. Demikian, terima kasih. Depok, 18 November 2024, Direktur Wisnu Widayat. Laporan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Penyematan tanda peserta dan pelatih penyegaran kesemaptaan Taruna Utama Politeknik Imigrasi. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi, bersih dan tulus melayani. Sahabat cerdas, selaku pembina apel pada kesempatan pagi ini, yaitu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani. Mengawali amanatnya, beliau memperkenalkan diri sebagai Kepala BPSDM Hukum yang baru, yang telah dilantik oleh Menteri Hukum pada hari Jumat, 15 November tahun 2024. Dengan kepercayaan yang telah diberikan, beliau siap melanjutkan program dan inisiatif strategis yang telah dirintis oleh pendahulunya, berupa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta strategi pengembangan kompetensi yang inovatif, yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk terus kita kembangkan. Sahabat cerdas, berikut amanat pembina apel selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua hari ini hadir bersama-sama dalam kegiatan apel pagi sekaligus membuka secara resmi kegiatan penyegaran kesemaptaan bagi peserta didik tingkat 4 Politeknik Imigrasi. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia serta anak-anak yang luar biasa, pada kesempatan yang mulia ini perkenankan saya memperkenalkan diri sebagai Kepala BPSDM yang baru. Seperti yang telah Bapak Ibu ketahui bersama, bahwa saya telah dilantik oleh Bapak Menteri Hukum pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 yang lalu. Dengan kepercayaan besar ini, saya siap melanjutkan berbagai program dan inisiatif strategis yang telah dirintis oleh pendahulu saya, Bapak Razilu. Beliau telah meninggalkan warisan berharga dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta strategi pengembangan kompetensi yang inovatif yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus kita kembangkan. Keberhasilan BPSDM Hukum selama ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama meningkatkan kinerja, inovasi, kualitas layanan pelatihan dan pengembangan kompetensi di BPSDM Hukum yang kita cintai bersama. Saya yakin dengan semangat yang sama, kita mampu memperkuat peran lembaga ini sebagai garda terdepan dalam pengembangan SDM aparatur di Kementerian Hukum. Saya juga mohon dukungan, masukan, dan kerjasama yang optimal dari seluruh rekan kerja
baik di lingkup manajerial maupun operasional, agar kita dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anak yang luar biasa, taruna-taruni yang saya banggakan, hari ini adalah momen penting, tidak hanya bagi para taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi, tetapi juga bagi kita semua yang hadir di sini. Kegiatan penyegaran kesamaptaan merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan para taruna menghadapi dunia kerja yang dinamis dan menuntut ketangguhan fisik, kedisiplinan, dan integritas yang sangat tinggi. Kegiatan penyegaran kesamaptaan ini adalah bagian terpenting dalam perjalanan pendidikan kalian. Dengan mendalami nilai-nilai kedisiplinan, komitmen, dan profesionalisme, kalian sedang mempersiapkan diri untuk menjadi insan yang tangguh, terampil, dan bertanggung jawab. Ketangguhan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental yang kokoh dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Saya ingin menekankan bahwa kedisiplinan adalah fondasi utama dari kualitas kerja yang unggul. Sekali lagi, kedisiplinan menjadi fondasi utama dari kualitas kerja yang unggul. Di organisasi manapun nantinya kalian akan bertugas, sikap disiplin menjadi indikator profesionalisme yang menentukan keberhasilan individu maupun institusi. Selain itu, kesamaptaan adalah cerminan karakter pribadi yang penuh tanggung jawab. Dalam dunia kerja nanti, kalian akan dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, kerjasama tim yang solid, dan komitmen yang tinggi. Kedisiplinan yang diasah sejak dini akan menjadi bekal utama kalian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Ingatlah, integritas dan profesionalisme tidak hanya diukur dari apa yang terlihat secara kasat mata, tetapi juga dari cara kalian menghadapi tantangan, menjaga etika kerja, dan memberikan kontribusi terbaik untuk institusi tempat kalian mengabdi. Oleh karena itu, saya berharapkan kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati dan menjadikannya sebagai ajang mengingat kembali pembelajaran yang bermakna untuk melatih kembali ketangguhan baik secara fisik maupun mental. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang luar biasa, saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan tim pelatih dari Korps Marinir TNI AL yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pelatih, adalah bukti nyata semangat kolaborasi yang perlu terus kita pelihara. Sebagai penutup, saya ingin kembali mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Kita membutuhkan generasi aparatur yang tidak hanya mampu bekerja keras, tetapi juga mampu berpikir strategis dan berinovasi dalam setiap langkah yang kita ambil. Mari wujudkan BPSDN Hukum yang maju, adaptif, dan mampu menjadi panutan dalam pengembangan SDM aparatur di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahannya kepada kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyegaran kesamaptaan bagi peserta didik tingkat 4 Politeknik Imigrasi secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selesai. Yel-yel dipimpin oleh pembina apel. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. BPSDM. BPSDM.
Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kode etik ASN. Kode etik aparatur sipil negara. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat dan mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sahabat cerdas, demikian info BPSDM Hukum hari ini. Semoga bermanfaat. Salam adaptif.